Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1651. Memutus lingkaran dua kali. Xiao Ran menatap Qin Feng lekat-lekat tanpa berkata apa-apa. Qin Feng tersenyum canggung. Saya sama sekali tidak merendahkan dewa para dewa. Sebaliknya, saya sangat mengagumi dewa para dewa kita. Bagaimanapun, sejak dia menjadi dewa para dewa, peradaban dewa kita telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ye Guan sedikit penasaran. Lalu mengapa kamu tidak percaya pada Tuhan? Qin Feng berkata dengan serius. Karena yang diinginkan para dewa bukanlah iman kita, tetapi kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Selain itu, jika kita terlalu percaya kepada para dewa, kita akan kehilangan diri kita sendiri, karena kita akan semakin bergantung kepada para dewa, dan kita akan bahagia ketika para dewa bahagia dan jahat ketika para dewa jahat. Singkatnya, kita akan menyanjung para dewa dengan gila-gilaan. Ini jelas bukan yang ingin dilihat para dewa. Ye Guan tersenyum dan berkata, bagaimana kamu tahu? Qin Feng tersenyum dan berkata, sejak dewa berkuasa, dia tidak pernah membangun patung, sama seperti dewa-dewa sebelumnya. Selain itu, banyak reformasinya yang ditujukan untuk membatasi hak-hak pejabat di Istana Dewa, termasuk hak-haknya sendiri. Selain itu, banyak reformasinya yang ditujukan untuk kepentingan semua makhluk hidup di bawah. Dapat dilihat bahwa dewa kita benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk semua makhluk hidup. Tentu saja, ini juga yang ingin saya lakukan. Xiao Ran tiba-tiba berkata, terlihat sekali bahwa kamu sangat menghormati para dewa. Lalu, apa yang kamu katakan tadi tentang mempercayai para dewa adalah cuci otak? Apakah kamu menentang orang lain yang mempercayai para dewa? Qin Feng berkata dengan suara berat, saya salah bicara. Saya tidak keberatan orang lain percaya pada Tuhan. Yang saya keberatan adalah kepercayaan yang tidak masuk akal pada Tuhan. Jika Tuhan itu baik, semua orang akan percaya pada mereka. Jika Tuhan itu jahat, apakah kita masih harus percaya pada mereka? Xiao Ran terdiam. Qin Feng menambahkan, secara pribadi, menurut saya hal pertama yang harus kita lakukan adalah percaya pada diri sendiri. Hanya ketika kita jujur dan mampu, kita dapat menentukan apakah kita harus mengikuti para dewa dan percaya kepada mereka, daripada hanya percaya pada apa yang dikatakan orang lain. Orang yang tidak berpikir sendiri seperti rumput yang mengapung di atas air. Mereka hanya bisa mengikuti arus dan tidak pernah memiliki pendapat sendiri. Suatu hari, mereka mungkin tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Ye Guan tersenyum dan mengangguk, benar sekali. Qin Feng menatap Ye Guan dan berkata dengan serius, Saudara Yang, Anda sangat fasih dan berpengetahuan luas. Saya rasa Anda bukan orang biasa. Meskipun saya tahu itu tidak mungkin, saya tetap ingin mengundang Anda lagi. Jika Anda bersedia tinggal, kita pasti bisa berkarir di masa depan. Ye Guan berkata, terima kasih atas undanganmu. Tetapi aku masih punya hal lain yang harus kulakukan. Aku yakin masih banyak orang berbakat di sini. Jika kamu melatih mereka sedikit dan memberi mereka kesempatan, aku yakin mereka akan bersinar pada akhirnya, seperti Tuhan telah memilihmu. Qin Feng memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, benar sekali. Ye Guan tersenyum dan berkata, Saudara Qin, sampai jumpa nanti. Qin Feng juga mengepalkan tinjunya dan berkata, sampai jumpa. Ye Guan membawa Xiao Ran pergi. Qin Feng memperhatikan Ye Guan dan Xiao Ran pergi, lalu mendesah pelan dan merasa sangat disayangkan. Seperti yang dia katakan, apa yang paling kurang dari dirinya saat datang ke sini adalah bakat, dan apa yang akan dia lakukan selanjutnya akan membutuhkan bantuan bakat.
Qin Feng menghela napas pelan. Anak ini punya potensi untuk menjadi seorang kaisar. Sayang sekali aku tidak bisa memanfaatkannya. Sayang sekali. Ye Guan membawa Xiao Ran keluar dari Metaverse. Dalam perjalanan, Ye Guan merentangkan kedua telapak tangannya, dan seberkas kekuatan keyakinan muncul di telapak tangannya. Kekuatan iman kulit putih, ini bukanlah kekuatan keyakinan dari alam semesta Guangxuan, tetapi kekuatan keyakinan dari peradaban ilahi. Kekuatan keyakinan dari peradaban ilahi telah menjadi semakin murni dan semakin murni. Melihat sinar kekuatan keyakinan di tangannya, Ye Guan tersenyum dan berkata, sudah waktunya untuk pergi. Pada saat ini, Xiao Ran tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan di sampingnya, sedikit enggan, kakak. Ye Guan berkata, setelah aku pergi, aku akan meninggalkan avatar di kediaman resmi Shenzhou. Avatar ini terutama akan memainkan peran pencegah, menghalangi orang-orang di alam semesta luar dan beberapa orang di dalam peradaban dewa. Sedangkan untukmu, aku akan memberimu tugas, yaitu berpatroli di seluruh alam semesta dewa atas namaku. Xiao Ran menundukkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apapun. Ye Guan menoleh ke arah Xiao Ran dan tersenyum, bukannya kita tidak akan bertemu lagi. Xiao Ran berbisik, aku tahu. Ye Guan berkata, peradaban dewa baru saja berada di jalur yang benar, tetapi kita tidak bisa ceroboh. Anda telah berlatih di kabinet selama bertahun-tahun, dan sekarang saatnya bagi Anda untuk mengambil alih. Saya pikir inilah yang ingin dilihat oleh Nona Sang Mei. Mendengar kata Sang Mei, Xiao Ran pun menangis terseduh-seduh. Kakak, aku tidak akan mengecewakanmu dan kakak Sang Mei. Ye Guan tersenyum dan berkata, aku percaya padamu. Sambil berbicara, dia menoleh dan menatap alam semesta. Akhirnya, dia meninggalkan klon dan terbang dengan pedangnya menuju ujung galaksi. Di alam semesta ini, dia sudah tak terkalahkan. Dia, Ye Guan, harus menderita. Seperti yang dikatakan Sang Mei, dia tidak bisa tinggal di zona nyaman, dia harus pergi ke zona penderitaan. Kali ini, dia tidak lagi takut menghadapi jalan di depannya seperti sebelumnya. Jika ada ketidakrataan di dunia, Anda harus menggunakan pedang untuk menghilangkannya. Jalan menuju kekebalan seharusnya seperti ini, kematian atau kekebalan, tidak ada jalan tengah. Aura pada dirinya semakin lama semakin menakutkan. Dia akhirnya mengambil langkah itu, lingkaran pemutus ganda. Tidak ada yang lain. Kali ini ketika dia pergi ke alam semesta, dia tidak akan pernah menjadi cucu. Dia ingin menjadi seorang ayah. Dia ingin menjadi seorang kakek. Kali ini dia percaya diri karena dia telah berkembang dengan baik. Dalam perjalanan menuju alam semesta asli, Ye Guan menemukan Sang Zan. Di laut yang sunyi, di dalam aula, Sang Zan berdiri di pintu masuk aula, dan Ye Guan berdiri di sampingnya. Sang Zan berkata, kamu telah mengambil langkah itu. Ye Guan mengangguk. Setelah Sang Zan terdiam sejenak, dia menatap ujung galaksi dan berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Selama bertahun-tahun, dia juga telah menaruh perhatian besar pada peradaban ilahi. Dapat dikatakan bahwa peradaban ilahi saat ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Yang terpenting, dia terus-menerus membatasi hak-hak pejabat dalam peradaban ilahi, termasuk hak-haknya sendiri. Ia sungguh-sungguh berharap agar dunia menjadi tempat yang lebih baik. Bukan sekadar tujuan utamanya, yaitu mengorbankan semua makhluk hidup demi mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sang pembunuh naga tidak pernah berpikir untuk berubah menjadi naga. Ye Guan berkata, Nona Sang Zan, saya akan menyerahkan peradaban ilahi kepada Anda saat saya pergi ke alam semesta. Dua orang yang paling dikhawatirkannya adalah penguasa Tanah Liar Timur dan pemilik Penadao.
Meskipun pemilik Penadao telah ditekan, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pemilik Penadao pasti memiliki rencana cadangan dan dia tidak boleh ceroboh. Pendek kata, dia tidak akan santai kecuali dia sendiri yang memenggal kepala pemilik Daobi itu. Sang Zan berkata, kamu datang menemuiku, apa yang ingin kamu tanyakan? Ye Guan mengangguk. Sang Zan berkata, bibimu dan yang lainnya ada di alam semesta Si, dan ibumu juga ada di alam semesta Si. Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Ye Guan, kamu akan pergi ke alam semesta Si, apakah kamu tidak berencana untuk mencari mereka? Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tentu saja tidak. Meskipun aku ingin menempuh jalanku sendiri sekarang, itu tidak berarti aku harus memutuskan hubungan dengan keluargaku. Sama sekali tidak perlu. Aku tidak terlalu bertele-tele. Aku akan tetap mencari mereka ketika aku pergi ke alam semesta Si. Aku hanya ingin memahami alam semesta Si. Sang Zan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu banyak tentang tempat itu. Aku hanya pernah ke medan perang kosmik. Itu tempat untuk melatih orang. Mu dan Lian semuanya ada di sana. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan menambahkan, kamu baru saja dipromosikan. Kamu sebenarnya bisa pergi ke sana untuk menstabilkan dirimu. Ye Guan mengangguk, oke. Saat berbicara, dia tampak memikirkan sesuatu, dan melanjutkan, ada seorang gadis kecil bernama Xiaoran. Dialah yang disukai Nona Sang Mei. Nona Sang Zan. Sang Zan berkata, saya akan menjaganya. Ye Guan mengangguk, Nona Sang Zan, sampai jumpa nanti. Setelah berkata demikian, dia terbang dengan pedangnya dan menghilang ke kedalaman alam semesta. Sang Zan menatap kedalaman galaksi, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Sebulan kemudian, Ye Guan akhirnya tiba di medan perang kosmik. Seperti yang dikatakan Sang Zan, dia ingin bertarung dengan baik sekarang, karena dia tidak yakin dengan kekuatan tempurnya sendiri. Pada tingkat kekuatan tempur manakah saya sekarang? Pada saat yang sama, ia juga ingin bertemu dengan orang-orang berkuasa dari berbagai peradaban kosmik teratas. Di sekelilingnya, ada banyak orang kuat dari berbagai peradaban yang berjalan menuju medan perang kosmik yang jauh. Dia mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kuat di atas level dewa, dan beberapa adalah orang-orang kuat yang setara dengan level dewa. Tidak ada satupun orang kuat yang berhasil menembus lingkaran itu. Jelas saja, orang-orang kuat setingkat ini yang mampu memutus lingkaran itu relatif jarang, bahkan di alam semesta asli. Ye Guan menarik pikirannya dan berjalan ke kejauhan. Tidak jauh dari sana, ada seorang pemuda berjubah hitam yang menjaga dan mengumpulkan uang. Tak lama kemudian, tibalah gilirannya. Ia berjalan di depan bocah berjubah hitam itu. Bocah berjubah hitam itu meliriknya dan bertanya dengan santai, apakah kamu Ye Guan? Pemandangan daun. Wajah Ye Guan menjadi gelap dan pikiran naluriah pertamanya adalah, sial, seseorang ingin menggangguku. Bab 1652, begitu aku menyadari kebenarannya, aku akan menjadi tak terkalahkan. Pemuda berjubah hitam itu adalah Tuo Guyuan. Sebenarnya, dia pada dasarnya sudah menyerah pada Ye Guan, karena selama bertahun-tahun, banyak anak muda yang datang, tetapi tidak ada satupun yang bernama Ye Guan. Oleh karena itu, dia perlahan-lahan melupakan masalah ini. Bagaimanapun, dia tidak akan menggantungkan semua harapannya untuk masa depan pada orang yang tidak nyata. Itu akan menjadi hal yang bodoh. Dan pada saat ini, alasan mengapa dia menanyakan hal ini sepenuhnya karena Ye Guan memiliki sikap yang luar biasa dan berbeda dari orang biasa, jadi dia hanya bertanya dengan santai. Ye Guanze segera menggelengkan kepalanya, tidak, nama belakangku adalah Yang Guan.
Meskipun dia tidak tahu mengapa pemuda di depannya bertanya apakah dia Ye Guan, dia tetap harus berhati-hati. Mungkin pemilik pena dadao itu merencanakan sesuatu lagi. Meskipun dia sekarang cukup kuat, dia masih harus berhati-hati. Bagaimanapun, pemilik Dao Pen hanya ditekan, tidak mati. Ia hanya akan benar-benar damai ketika pemilik pena dadao meninggal. Mendengar perkataan Ye Guan, Tuo Guyuan sedikit kecewa, tetapi itu hanya sesaat. Ia berkata, 10.000 kristal roh leluhur. 10.000. Harus dikatakan bahwa Ye Guan masih merasa sedikit sakit. Meskipun Xiao Bai telah memberinya beberapa kristal leluhur di awal, jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 100.000 keping. Ditambah dengan yang diberikan kepadanya oleh Bibi Ye Qingqing, ia memiliki total lebih dari 200.000 keping. Dan ia telah menggunakan lebih dari 100.000 keping di Shenzhou selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, membangun kembali tatanan peradaban ilahi membutuhkan uang, belum lagi latihannya sendiri. Sekarang dia hanya memiliki lebih dari 60.000 kristal roh leluhur. Meskipun sedikit menyakitkan, Ye Guan tetap mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Tuo Guyuan. Tuo Guyuan menyimpan cincin itu dan melirik Ye Guan. Apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Ye Guan mengangguk, ya. Tuo Guyuan sedikit bingung. Biasanya, orang yang datang ke sini untuk pertama kalinya ditemani oleh orang yang lebih tua. Mengapa kamu datang sendirian? Ye Guan tersenyum dan berkata, jika para tetua mengikuti kita, bagaimana orang lain bisa bersenang-senang? Tuo Guyuan sedikit terkejut, lalu dia mengerti apa yang dimaksud Ye Guan, dan berkata dengan serius, saudaraku, idemu tidak benar. Aku telah menjaga perbatasan di sini selama bertahun-tahun, dan aku telah melihat banyak jenius. Mereka semua adalah jenius teratas dari berbagai peradaban kosmik. Dalam peradaban kosmik mereka sendiri, mereka pasti yang terbaik. Namun, ini adalah alam semesta purba. Betapa sombongnya mereka saat datang, betapa menyedihkannya mereka saat pergi. Beberapa bahkan terlalu sombong dan langsung dihabisi oleh yang lain. Oleh karena itu, di tempat ini, lebih baik bersikap rendah hati dan rendah hati. Ye Guan mengangguk, saya mengerti. Terima kasih atas pengingatnya, saya akan bersikap rendah hati dan rendah hati. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, baru saja, saudaraku bertanya apakah aku Ye Guan. Apakah ada penjelasan untuk ini? Tuo Guyuan berkata dengan tenang, tidak ada yang perlu dikatakan, hanya saja Ye Guan telah menjadi saudaraku dalam hidup dan mati selama bertahun-tahun. Mata Ye Guan tiba-tiba membelalak. Apa-apaan? Aku tidak ingat kapan aku punya saudara laki-laki. Tuo Guyuan menambahkan, meskipun kami belum pernah bertemu, kami telah berteman lama. Ye Guan. Tuo Guyuan melirik Ye Guan, komunikasi spiritual. Apakah kamu mengerti? Itu berarti meskipun kita belum pernah bertemu, kita berdua bisa saling mendukung. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saudaraku, Ye Guan yang kamu bicarakan ini adalah. Tuo Guyuan menatap Ye Guan dan berkata, kakak, dari mana asalmu? Ye Guan, tentu saja itu pasti Ye Guan, tuan muda pavilion Xianbao. Siapa lagi? Ye Guan terdiam olehnya. Dia benar-benar tidak tahu kapan dia memiliki sahabat spiritual baru yang telah menjadi saudara hidup dan mati. Tuo Guyuan tiba-tiba mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepadanya. Ini adalah peta keamanan alam semesta asal yang diterbitkan oleh pavilion Xianbao. Awalnya harganya lebih dari 300 kristal zuling, tetapi melihat penampilanmu, kupikir kau miskin. Lupakan saja, aku akan memberikannya kepadamu. Ye Guan menatap gulungan itu dengan rasa ingin tahu. Peta keamanan alam semesta asal.
Tuo Guyuan mengangguk. Buku ini tidak hanya mencatat dunia-dunia utama dan kekuatan-kekuatan utama Origin Universe secara terperinci, tetapi juga menganalisis kekuatan masing-masing kekuatan utama secara terperinci. Ini dapat membantu Anda memahami Origin Universe dengan cepat. Yang terpenting, buku ini juga menganalisis para jenius dan monster dari masing-masing kekuatan utama dengan sangat terperinci dan tingkat bahayanya. Dengan kata lain, setelah membacanya Anda akan tahu mana yang dapat Anda ganggu dan mana yang tidak dapat Anda ganggu. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ketika Anda keluar, hal yang paling ditakuti adalah menyinggung seseorang dengan pendukung yang sangat kuat. Jika Anda menyinggung orang seperti itu akan berakibat fatal, karena jika Anda memukul yang muda, yang tua akan datang, dan jika Anda memukul yang tua, sekelompok orang tua akan datang. Selain itu mungkin membawa bencana bagi keluarga Anda atau bahkan seluruh peradaban Anda. Peta keamanan alam semesta ini dapat membantu Anda menghindari banyak risiko dan memberitahu Anda kekuatan dan orang mana di alam semesta ini yang tidak dapat disinggung. Jadi begitu, Ye Guan menyingkirkan peta keamanan alam semesta asli, dan berkata, terima kasih, saudara. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Tuo Guyuan berkata, Tuo Guyuan. Ye Guan mengepalkan tangannya dan berkata, saudara Tuogu, kita akan bertemu lagi nanti. Setelah berkata demikian, dia berjalan ke kejauhan. Setelah berjalan beberapa langkah, dia mendengar Tuo Guyuan bertanya kepada seorang pemuda dari belakang, apakah kamu Ye Guan? Ye Guan? Ye Guan berjalan menuju medan perang kosmik. Dalam perjalanan, dia mengeluarkan peta keamanan alam semesta asli, dan mulai membacanya. Setelah membaca peta keamanan alam semesta asal, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang seluruh alam semesta asal. Ada 5 kekuatan tertinggi di alam semesta asli, yaitu klan Shinto, Kumen, klan Benwu, domain Guanxuan, dan pavilion Xianbao. Suku Shinto berasal dari peradaban Shinto yang memiliki sejarah lebih dari 100 miliar tahun. Ini adalah peradaban tertinggi. Di masa lalu, para leluhur suku Shinto menciptakan jalan Shinto. Dengan kekuatan Shinto yang tertinggi, mereka memimpin seluruh keluarga untuk melawan kehendak surga, secara paksa memutuskan masa depan dan masa kini, dan kembali ke masa lalu untuk menjalani kehidupan baru. Seluruh keluarga menjalani kehidupan baru. Karena hal inilah pula suku Shinto pada masa itu berhasil menerobos belenggu peradaban dari peradaban dewa super dan mencapai peradaban tertinggi. Terlebih lagi, hal yang paling mengerikan dari keluarga ini adalah konon seluruh keluarga tersebut telah lepas dari campur tangan kausal kehendak tertinggi. Dengan kata lain, nasib keluarga ini telah menjadi otonom dan tidak lagi dikendalikan oleh kehendak tertinggi. Kumen berasal dari peradaban Posa yang jauh. Nama pendirinya adalah Sanxiang. Dia adalah pendiri peradaban Posa. Dia menciptakan cara praktik yang belum pernah ada sebelumnya, asketisme. Jangan tanamkan hubungan sebab dan akibat, jangan bercocok tanam dengan cara yang hebat. Jangan mengolah takdirmu. Dengan menggunakan metode pertapaan, ia langsung membuka jalan kultivasi yang benar-benar baru, dengan sepenuhnya menghindari kendali kehendak tertinggi. Cara mereka berlatih sungguh mengerikan. Bagi Ye Guan, praktik semacam itu memang sedikit bertentangan dengan surga. Misalnya, ia membakar dirinya di bawah terik matahari untuk menempa tubuhnya. Ia berjalan di neraka, dimangsa oleh miliaran roh jahat untuk menempa jiwanya. Ia terus-menerus bereinkarnasi dan mengalami segala macam penderitaan di dunia untuk menempa keinginannya. Cara mereka berlatih adalah penderitaan dan kesulitan. Tidak banyak orang yang berada di pintu pahit, karena sangat sedikit yang mampu bertahan dalam praktik semacam itu. Tentu saja, mereka yang selamat bukan manusia.
Sekte Benwu, pendiri sekte ini bernama Daoan, yang menciptakan Taoisme Zen Prajna, menyempurnakan semua Zen dan Taoisme dari zaman kuno hingga saat ini, dan memadukan keduanya dengan sempurna. Ia adalah pendiri Zen dan Buddhisme, dan pada saat yang sama, pelopor Zen baru dan Taoisme baru. Tentu saja, hal yang paling menakutkan tentang dia adalah bahwa kemudian dia benar-benar mengintegrasikan Zen, Taoisme, dan prinsip-prinsip besar dunia untuk menciptakan prinsip yang benar-benar baru. Tidak ada Tao. Tidak ada keadilan, janganlah menetapkan kata-kata tertulis. Dharma berada di luar kata-kata dan gambar. Seperti halnya gerbang penderitaan, ini merupakan jalan praktik yang benar-benar baru. Namun tidak seperti gerbang penderitaan, Benwu Dao menekankan pencerahan yang tiba-tiba. Oleh karena itu, dengan mengetahui bahwa semua dharma berada di dalam diri sendiri, mengapa tidak mengikuti kata hati sendiri dan tiba-tiba menyadari sifat sejati seseorang? Maksudnya adalah semua cara agung di dunia ada di dalam diri sendiri, dan menjalankan Taoisme sebenarnya adalah menjalankan diri sendiri. Pencerahan terbagi menjadi pencerahan kecil dan pencerahan besar. Pencerahan kecil memerlukan kemajuan bertahap melalui sedikit usaha, yang disebut 10 tingkat pencerahan. Setelah berlatih hingga tingkat ke-7, seseorang mencapai tahap pencerahan, yang juga disebut pencerahan. Setelah pencerahan, latihan akan maju pesat. Pencerahan yang agung adalah keadaan hening dan halus tidak memungkinkan adanya tingkatan apapun. Begitu Anda mencapai keadaan ini, Anda akan tiba-tiba menyadari bahwa Anda berada dalam harmoni yang sempurna dengan semua prinsip agung dunia. Begitu Anda menyadari kebenaran, Anda akan menjadi tak terkalahkan. Pengikut sekte Benwu ini sangat banyak, jauh di atas gerbang penderitaan, karena mereka menekankan pencerahan. Jika Anda dapat mencapai pencerahan, maka selamat, Anda akan langsung berangkat. Dibandingkan dengan praktik pertapaan yang putus asa dari Kumen, semua orang masih lebih menyukai praktik pencerahan mendadak semacam ini, terutama kalimat, "Begitu aku menyadari kebenaran, aku akan menjadi tak terkalahkan." Kalimat ini telah menjadi pengejaran spiritual dari banyak murid sekte Benwu. Pada saat yang sama, ini juga merupakan slogan terbaik bagi mereka untuk merekrut murid. Saudaraku, saya lihat Anda memiliki pemahaman yang baik. Apakah Anda ingin bergabung dengan sekte Benwu kami? Kami tidak peduli dengan sumber daya kultivasi atau latar belakang identitas di sini. Begitu Anda memahami kebenaran, Anda akan menjadi tak terkalahkan. Siapa yang tidak akan bingung setelah mendengar hal seperti ini? Justru karena itulah sekte Benwu memiliki pengikut yang sangat banyak. Tentu saja, dengan jumlah pengikut yang begitu banyak, tidak dapat dihindari bahwa akan ada campuran yang baik dan yang buruk, sehingga sekte Benwu terbagi menjadi sekte dalam dan sekte luar. Sekte dalam penuh dengan elit, sedangkan sekte luar sebagian besar palsu. Ini juga alasan mengapa orang-orang kuat di sekte Benwu sangat kuat dan orang-orang lemah sangat lemah. Peta keamanan semesta mengatakan bahwa ketika Anda memiliki konflik dengan seorang murid sekte Benwu, Anda harus terlebih dahulu bertanya dengan jelas apakah pihak lain berasal dari sekte dalam atau sekte luar. Jika berasal dari sekte dalam, indeks risikonya adalah 9 dari 10, dan peta keamanan semesta merekomendasikan mundur secara strategis. Jika berasal dari sekte luar, peta keamanan semesta merekomendasikan lakukan apapun yang Anda inginkan. Setelah memahami 3 kekuatan tertinggi, Ye Guan langsung mulai memahami beberapa kekuatan super di bawah ini. Dia tentu saja tidak perlu memahami pavilion Xianbao dan domain Guanxuan. Semuanya miliknya. Apa yang kamu ketahui? Tentu saja, dia masih merasa sedikit emosional. Dia melihat pengenalan pavilion Xianbao dan wilayah Guanxuan. Ternyata semua orang di keluarganya baik-baik saja,
Tetapi dialah satu-satunya yang dipukuli selama bertahun-tahun ini. Bersambung.